Pagi ini kita akan belajar dari kesaksian Matius. Bagian terakhir dari pasal 12 disebut, berbahagialah yang menghormati Bapa. Sampai kepada orang-orang yang tidak percaya dan kaya. Yaitu bagian kedua dari akhir dalam pasal 12 Injil Matius. Orang yang celaka akan dirasuki roh jahat. Saudara-saudari, percayakah kalian pada satu hal? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan pasti dikendalikan oleh roh jahat. Saudara-saudari, percayakah kalian? Ya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, pasti dikuasai oleh roh iblis sehingga melakukan perbuatan dosa. Orang yang percaya kepada Tuhan menjadi kudus. Ini adalah kebenaran. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak memiliki kekuatan. Perkataannya pun tidak berotoritas. Segala yang dilakukannya tidak berdaya. Tidak mampu melakukan pekerjaan yang kudus. Tentu saja, karena ia tidak percaya kepada Tuhan, pekerjaannya juga tidak bisa disebut pekerjaan yang kudus. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Pasti dirasuki roh jahat. Tuhan Yesus Kristus menceritakan suatu peristiwa. Ada sebuah roh jahat. Roh jahat inilah yang biasa kita sebut sebagai hantu atau setan. Apakah di dunia ini ada hantu? Ada. Namun hantu yang dimaksud di sini bukan seperti yang digambarkan dalam cerita-cerita dunia. Lalu apa yang dimaksud dengan hantu di sini? Yaitu malaikat-malaikat yang telah jatuh. Malaikat yang telah jatuh. Malaikat yang rusak. Roh-roh jahat yang rusak. Malaikat pada awalnya adalah pelayan Allah. Namun kemudian menjadi musuh Allah, yaitu para penjahat itu. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pasti dirasuki oleh malaikat yang jatuh atau roh jahat. Dirasuki atau dikuasai. Atau roh-roh mereka tinggal di dalam diri manusia. Sehingga membuat manusia tidak mampu melakukan kebaikan. Tuhan Yesus menceritakan suatu peristiwa. Ada suatu roh jahat, yaitu suatu roh najis. Sebuah roh keluar dari tubuh seseorang. Roh itu sengaja keluar dari tubuh manusia tersebut. Lalu roh itu menjelajahi banyak tempat, mencari seseorang yang bisa dirasukinya. Namun roh itu menemukan tidak ada orang yang cocok untuk ditinggali. Maka roh itu berkata, lebih baik aku kembali ke tubuh orang semula dan merasukinya lagi. Tinggal terus di dalam tubuhnya, karena aku tidak menemukan tempat yang layak. Tidak menemukan orang yang cocok untuk kutinggali. Aku akan kembali ke orang semula itu. Maka roh najis itu, roh jahat tersebut, kembali tinggal di dalam tubuh orang itu. Kemudian ia mendapati bahwa di dalam tubuh orang itu tidak ada roh Kristus Yesus, dan juga tidak ada roh kudus Allah. Ini ibarat sebuah rumah yang telah disapu bersih. Lalu roh itu berkata, wah, di dalam tubuh orang ini tidak ada Kristus, dan tidak ada roh Allah. Lebih baik aku mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripada aku. Agar mereka semua masuk bersamaku ke dalam tubuh orang ini. Untuk mengendalikan orang ini. Karena tubuh orang ini tidak memiliki roh Kristus, dan tidak memiliki roh kudus Allah, maka ia pergi mengajak 7 temannya yang lebih jahat daripadanya. Yaitu rekan-rekannya sesama malaikat yang dahulu sama-sama jatuh dan berbuat jahat, lalu membawa mereka semua datang. Sehingga di dalam tubuh orang itu tinggal 7 malaikat yang jatuh, 7 roh jahat yang rusak. Maka dikatakan bahwa zaman ini pun demikian. Zaman ini. Orang ini juga demikian. Artinya, orang ini dahulu berbuat jahat, tetapi sekarang kejahatannya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Demikian pula zaman yang celaka ini. Lalu apa maksud perkataan Tuhan ini? Ini mengacu pada seseorang. Jika ia mendengar Injil Kristus, Atau percaya kepada Tuhan. atau mendengar tentang perkara Tuhan, lalu di dalam hatinya timbul iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka roh jahat harus meninggalkan orang tersebut. Harus meninggalkan orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian setelah itu dia tidak percaya lagi pada anggur. Atau iman terhadap Tuhan menjadi lemah. Baiklah, begitu seseorang menjadi lemah. Atau begitu ia tidak percaya lagi. Roh jahat itu akan datang 7 kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya. 7 roh jahat yang lebih jahat akan masuk ke dalam orang itu. Sehingga perbuatan orang itu menjadi seperti perbuatan roh jahat. Perbuatannya seperti malaikat yang jatuh dan jahat. Maka semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah jahat. Sedangkan orang yang percaya kepada Tuhan adalah benar. Semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti dikuasai oleh malaikat yang rusak, malaikat yang jatuh, atau roh malaikat yang jatuh, atau roh iblis setan akan masuk ke dalam orang tersebut. Pikiran orang itu selalu jahat. Namun, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, dan yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dikuasai oleh roh jahat atau malaikat yang jatuh. Kita memberitakan Tuhan Yesus, yaitu supaya orang menerima Yesus sebagai Tuhan. Percaya kepada Yesus, sehingga manusia menjadi kudus dan hatinya dibentuk menjadi benar. Hendaklah kemuliaan diberikan kepada Bapa,